Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Widiawati NPM 20010510007 dari kelas Tadris Bahasa Inggris C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kalimat dalam bahasa Indonesia. Audio Jungle. A. Pengertian kalimat. Kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek dan predikat dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Intonasi final kalimat dalam bahasa ditulis dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. B. Analisis kalimat berdasarkan fungsi. 1. Pengertian fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum diakui adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Fungsi sintaksis memegang peran paling dominan dalam teori tata bahasa dependisi yang menguraikan setiap unsur kalimat menjadi fungsi sintaksis spesifik. Audio Jungle. Yang kedua, ciri-ciri fungsi sintaksis. Yang pertama ada subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, dan yang kelima keterangan. Yang ketiga, analisis kalimat berdasarkan fungsi. Tiap kata atau frase dalam kalimat mempunyai fungsi yang mengaitkannya dengan kata frase lain yang ada dalam kalimat tersebut. Fungsi di sini diberi pengertian hubungan saling bergantungan antara unsur-unsur dari suatu perangkat sedemikian rupa sehingga perangkat itu merupakan keutuhan dan membentuk sebuah struktur. Yang C. Analisis kalimat berdasarkan kategori. 1. Pengertian kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Clear 2009-27. Kategori sintaksis tersebut berkenan dengan istilah nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, konjungsi, dan pronomina. Yang kedua, macam kategori sintaksis. Menurut Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, Alwi DKK 2003-36, bahasa Indonesia memiliki 4 kategori sintaksis yang utama, yaitu 1. Verba atau kata kerja, 2. Nomina atau kata benda, 3. Adjektiva atau kata sifat, dan 4. Adverbia atau kata keterangan. Di samping kategori utama, terdapat juga tugas yang terdiri atas reposisi atau kata depan, konjungtor atau kata sambung, dan partikel. Yang ketiga, analisis kalimat berdasarkan kategori. Analisis kalimat berdasarkan kategori merupakan penentuan kelas kata yang menjadi unsur-unsur kalimat tersebut. Menurut Firhar 1996 mengatakan bahwa kategori sintaksis adalah apa yang sering disebut kelas kata seperti nomina, verba, adjektiva, adverbia, adposisi, artinya preposisi atau posposisi. Yang D. Analisis kalimat berdasarkan peran. Analisis kalimat berdasarkan peran mengacu pada makna pengisi unsur-unsur fungsional kalimat. Dan menurut Firhar 1996 mengatakan bahwa peran adalah segi semantis dari peserta-peserta verba, dan unsur-unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Cukup sekian presentasi dari saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.